Salam dan bahagia. Video kali ini berisi tugas tentang ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok SMP, ada saya Ibu Siska, Ibu Astitin, dan juga Ibu Selince. Rumusan tugas kali ini akan membahas tentang studi pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMP. Skenarionya yaitu Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan tugas, tulis, berbagi dengan pasangan lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang selanjutnya yaitu murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Lalu yang kedua yaitu setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka masing-masing. Lalu langkah yang ketiga yaitu setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan juga billboard. Langkah yang keempat yaitu setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Langkah yang kelima yaitu dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok yang lain. Dan langkah yang keenam yaitu para murid membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Dan langkah yang terakhir yaitu terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Selanjutnya, Pak Dudidam lalu mengumpulkan murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Lalu, Pak Dudidam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara. 2 strategi yang terakhir yaitu Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan kemudian Pak Dudidam mendorong murid untuk memiliki lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kita masuk pada bagian pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ada 3 cara untuk menentukan kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yaitu melakukan diskusi awal untuk memperkenalkan murid pada topik, memberikan tugas individu, dan menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman murid-muridnya. Yang kedua, minat belajar, yaitu meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain, dan meminta murid untuk menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang terakhir yaitu profil belajar murid, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman yang memudahkan bertanya, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain.
Pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dudidam? Ada 3 strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, Pak Dudidam tidak menyajikan pembelajaran berdiferensiasi secara langsung dari awal, akan tetapi ia memancing siswa untuk mencari pengetahuan tentang iklan. Pak Dudidam membuat kelompok kecil untuk menuliskan iklan yang menarik dan mereka berdiskusi bersama-sama untuk membahas target audiens sasaran. Dan Pak Dudidam memperjelas konsep dan istilah sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, Pak Dudidam menggunakan daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok dan membagikan kertas grafik dengan T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kelemahan untuk jenis iklan tersebut. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Yang pertama, secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang kedua, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu sama lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Yang terakhir, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk terlihat saat Pak Dudidam meminta siswa untuk membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana Pak Dudidam melakukan penilaian? Pak Dudidam melakukan penilaian dengan 3 cara. Yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian formatif selama proses pembelajaran berlangsung dengan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, membuat pertanyaan pemandu, yang kedua, tugas individu menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik, yang ketiga, berbagi tulisan yang telah dibuat kepada satu teman lain, yang keempat, diskusi kelompok besar dan diskusi kelompok kecil. Yang kedua yaitu assessment of learning, penilaian sumatif setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian pada pembuatan dan hasil iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang ketiga yaitu assessment as learning, penilaian formatif, penilaian yang melibatkan murid, yaitu penilaian antar teman saat murid membaca masukan dari teman, kemudian menuliskan kelebihan dan kelemahan yang lain. Bagian yang terakhir yaitu simpulan dari kami bertiga, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Karena setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik kita semua tentu harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid yang ada di kelas kita. Demikian tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Kami dari kelompok 3, kelompok SMP mengucapkan banyak terima kasih dan salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.